Shalom. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Teman-teman adik-adik yang ada di rumah ada sukacita hari ini? Wah, harus luar biasa. Mbak Rimbi apa kabar? Baik sekali. Wah, puji Tuhan. Mbak Cantika apa kabar? Wah, luar biasa, puji Tuhan. Teman-teman adik-adik yang ada di rumah, semoga sehat-sehat saja ya. Sekarang kita mau ngapain toh Mbak? Sekarang tuh kita mau sekolah minggu. Wah, kita balik lagi di sekolah minggu, walaupun masih online tapi tidak apa-apa, tetap semangat. Kita mau memuliakan Tuhan bersama-sama. Oke, sebelum memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian, yaitu segala puji syukur. Adik-adik yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Selanjutnya, sebelum memasuki firman, kita tadi itu udah ngapain aja toh Mbak? Kita tadi udah memuji Tuhan. Oh ya, udah memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau buka sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Arimbi. Adik-adik, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, berkati sekolah minggu kami pada hari ini, berkati dari awal hingga akhir. Kiranya ada kesalahan dalam kami berdoa, ampunilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, yaitu Pekerja Kristus yang Mulia. Cari-cari arti hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Bu Sarah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, berkati setiap hati dan telinga kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan pada sekolah minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2,
terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 21. Tetapi di sini Ibu hanya akan membacakan ayat 14 saja. Jadi nanti sisanya adik-adik dapat membacanya bersama dengan orang tuanya masing-masing di rumah. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Baik, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pastinya ketika adik-adik bertemu atau berjumpa dengan teman-teman atau dengan sahabat, perasaan adik-adik pasti bahagia, pasti sangat senang, pasti sangat happy karena bisa tertawa bersama-sama, bisa bermain bersama-sama. Tapi di sini Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan adik-adik jika adik-adik kehilangan teman atau sahabatnya? Misalkan yang tadinya di sekolah duduknya satu bangku nih, tetapi teman satu bangkunya ini harus pindah sekolah. Bagaimana perasaannya? Atau yang biasanya setiap sore bermain sepeda bersama dengan teman-teman di dekat rumah, tapi karena teman-temannya harus pindah rumah, karena orang tuanya harus pindah rumah, akhirnya tidak bisa bermain sepeda bersama. Bagaimana perasaan adik-adik? Pastinya sedih kan? Pastinya sangat kecewa karena adik-adik tidak bisa bermain lagi, tidak bisa tertawa bersama-sama lagi. Begitu juga halnya yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus saat itu. Saat Tuhan Yesus mati dan terangkat ke surga, di satu sisi murid-murid Tuhan Yesus sedih. Tapi di sisi lain, murid-murid Tuhan Yesus dan kita semua bahagia. Mengapa? Karena kematian Tuhan Yesus adalah sebuah karya untuk memberikan keselamatan dan penebusan dosa untuk kita semua. Untuk adik-adik, untuk orang tua adik-adik, untuk Ibu Sarah, untuk kita semua. Firman Tuhan pada sekolah minggu hari ini pun hendak menceritakan kepada kita semua ketika tiba hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun, semua orang umat pilihan Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat. Dan semua orang yang berkumpul itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti yang tertulis pada ayat 4 yang nanti adik-adik bisa baca di rumah dengan orang tuanya masing-masing. Mereka semua yang berkumpul adalah orang-orang dari Partia, orang-orang dari Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya. Banyak sekali bukan? Nah, ketika orang-orang yang berbeda suku dan budaya ini berkumpul, mereka semua menyerukan nama Tuhan Yesus dengan bahasa mereka dan cara mereka masing-masing. Ini menandakan bahwa karya Tuhan bukan hanya untuk satu orang saja, bukan hanya untuk satu bahasa, bukan hanya untuk satu budaya, tetapi semua bangsa, budaya, dan suku dapat menerima semua firman Tuhan yang indah. Buat adik-adik, buat ibu, dan buat semuanya dapat menerima firman Tuhan Yesus yang indah. Sama seperti untuk teman-teman kita yang di daerah Sumatera, yang di daerah Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, Ambon, atau sebagainya. Semua dapat menerima firman Tuhan yang indah. Demikian juga saat ini, adik-adik di masa tumbuh kembangnya, misalkan ada yang kelas 1 atau bahkan mungkin ada yang belum sekolah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, juga hendak menjadi dapat menjadi saksi Tuhan yang dimana kita juga diharapkan bisa memberikan dan mewartakan firman Tuhan terhadap siapapun, dimanapun kita berada. Contohnya, misalkan saat kita bermain dengan teman, kita tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling bertengkar, tapi justru kita harus saling mengasihi.
Kalau ada teman yang iseng atau jahil, ya kita kasih tahu, kamu nggak boleh kayak begitu, kamu tidak boleh seperti itu, kamu nggak boleh ngomong kasar, misalkan seperti itu. Nah, selain itu, ketika kita di dalam rumah atau di dalam keluarga kita pun bersama dengan orang tua, bersama kakek, bersama nenek, bersama kakak atau adik, kita pun harus menjadi anak yang baik, yang nurut sama orang tua. Nggak boleh kita melawan orang tua atau kakek, nenek, kakak, dan adik kita. Apalagi kalau misalkan adik-adik minta sesuatu sama orang tuanya, "Mah, Pah, aku ingin beli ini, aku ingin beli itu." Tapi orang tua kita belum bisa untuk membelikannya. Nah, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh membenci atau marah sama orang tua kita. Tetapi kita harus menerima, karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita dapat selalu saling mengasihi. Sama halnya juga kalau kita di sekolah, kita juga harus mewujudkan sikap yang baik terhadap guru, terhadap teman, dan lingkungan kita. Karena Tuhan telah mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang baik terhadap siapapun. Kiranya adik-adik sekalian, adik-adik semua dapat menjadi anak-anak yang berani dan siap untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, untuk mewartakan firman Tuhan dengan kasih dan sukacita dimanapun adik-adik berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami untuk kami dapat menjadi anak-anak yang berani dalam mewartakan setiap firman-Mu. Ajarkan kami untuk kami dapat berbuat baik, bersikap baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mendengarkan firman-Mu dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman yang disampaikan, semoga dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Bagaimana teman-teman firmannya? Luar biasa sekali firman-Nya Mbak Rimbi, wah, sangat memberkati sekali. Luar biasa ya? Wah, luar biasa sekali. Sekarang kita mau Persembahan kali ini diiringi lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke teman-teman, sebelum menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan doa persembahan sekaligus doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menuntun sekolah minggu kami pada hari ini dari awal hingga akhir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa berpersembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Banyak sekali dosa kesalahan Tuhan ampuni. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian lagi, yaitu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya, Tuhan Yesus memberkati.